Yes, sudah diangkat nih sama Mas Govin ya. Selamat malam Mas Govin, halo. Iya Mas, di Solo. Silakan boleh dimulai. Oke, jadi selamat malam kerabat Melda semuanya. Mas Taufik, Mas Febri. Jadi ini masih anget sih Mas ceritanya sih Mas. Baru persis 1 bulan yang lalu, tanggal 16 Oktober. Itu emang aku pertama kali sampai di Solo sini. Baru pertama kali juga ngekos di Solo. Dan pengalaman pertama jauh dari istri juga sih Mas. Jujur waktu itu malam sampai kos, itu badan udah capek. Jadi habis setelah terima kunci ya udah, barang tak taruh aja di sembarang. Yang penting aku bisa tidur. Dan sebenarnya aku agak penasaran karena kan aku sampai di kos itu malam. Nah aku tuh penasaran pas aku muter di jalan depan kos itu kok kayak lihat semacam kuburan Cina itu loh Mas di pinggir jalan. Tapi waktu itu yang kelihatan cuma satu. Yaudah karena udah capek, akhirnya udah langsung kos aja. Dan sampai di kos yaudah aku geletak gitu dulu. Tapi belum tidur karena badan masih pegel. Yaudah kayak ngolet-ngolet gitulah. Nah pas ngolet-ngolet gitu, tiba-tiba tuh kayak denger suara langkah kaki. Awalnya tuh suaranya dari arah tangga yang naik ke atas. Jadi kan posisi kosku itu ada di lantai 2. Nah tangganya itu masih tangga kayu. Dan kalau dilewati orang itu kadang bunyi krit, krit, krit gitu. Waktu itu bunyi suatu tangga jam 10 malam itu. Krit, krit. Dah, aku agak cuek dulu. Di situ dengar lagi suara langkah kaki, tapi dari atas. Nah pas dah tuh aku penasaran tau iki ono apa sih? Ono wong kok munggah-munggah ning dhuwur bengi-bengi iki nopo gitu. Ya, setauku yang kamar yang gelap di samping kamar kosku itu enggak ada yang punya. Waktu serah terima kunci pun yang jaga kos bilang kalau sebelahku tuh kosong. Nah, terus tiba-tiba tuh ada kayak suara percakapan tuh Mas. Suara percakapan tapi dari arah kamar sebelah kosku persis. Kok jari kosong, kok ada suara apa ngomong. Karena sedikit penasaran, akhirnya aku iseng nengok lewat jendela. Nah jendela kamarku tuh tak buka sedikit, terus tak lihat keluar. Samar-samar itu kan di depan balkon, itu kan emang gak ada lampu, cuman menggunakan lampu jalan. Nah di situ, di ujung lorong itu, ada 2 sosok Mas. Hitam gak kelihatan tuh bentuknya apa, cuman bentukannya tuh kalau nggak salah kayak orang pakai jubah gitu loh, tapi hitam. Dan seingatku rambutnya panjang. Tak liatin dulu 10 detik, 15 detik, 1, oh ada 2. Terus tak lihat-lihat lagi di salah satu sosok tiba-tiba tuh kayak kelihatan dari siluet rambut lampu jalan yang tak lihat itu yang di sisi kiri, yang sebelah kiri, dia kepalanya kayak muter Mas, muter belakang, padahal setauku badannya tuh ngadep ke jalan. Tapi kepalanya tuh kayak muter gitu loh, muter. Dan badannya diem, yang muter cuma kepalanya doang. Muter, lihat ke belakang, dan aku lihat kayak mata, sepasang mata gitu loh. Tapi warnanya kayak hijau apa biru aku lupa. Tuh, itu ke aku. Nah, tadi kan ada suara motor. Tiba-tiba ada suara motor gitu, terus mereka terbang pergi. Udah kaget tuh aku. Langsung tirai jendela, langsung tak tutup aja. Jendelanya masih buka. Aku langsung ke kasur dan tarik selimut yang ada. Dah, tak kerubi dulu. Karena aku saking waktu itu kayak derdek gitu. Saking takutnya tak gituin dulu. Terus, habis itu kok masih ada suara lagi. Aku kayak, yaudahlah, aku mau matiin lampu buat tidur gitu aja. Pas aku buka, lagi mau tanganku ke arah saklar, tiba-tiba tuh kayak di ujung kamarku, itu kan masih kosong tuh. Nah, yang kosong itu kayak ada bayangan satu tuh Mas. Tiba-tiba kayak tahu kayak reok gitu tuh, yang orang-orang ngereok nari-nari gitu. Nah, dia kayak gitu. Tapi sambil jalan ke arahku. Dan anehnya aku masih ingat banget. Wajahnya tuh kelihatan jelas. Tapi wajahnya tuh nggak rusak kayak gimana. Malah dalam hati aku antara takut sama bingung. Karena wajahnya itu mirip YouTuber. Ya stand up komedian juga lah. Kayak Coki Pardede gitu loh wajahnya. Jadi aku kayak,
Gigi, foto, udah langsung aku matiin lampu, tak dia hilang juga, udah aku langsung tidur. Tapi tidurku posisi telungkup, tak tutupi semua badanku kayak anak kecil takut dulu. Itu sih yang bener-bener malam pertama baru sampai kos, tiba-tiba kok dapet kayak gitu. Dan bener paginya aku ngecek tuh sebelum berangkat ke tempat training, aku ngecek dulu yang sebelah kamarku tuh bener kosong apa enggak. Kebetulan jendelanya kan agak buka dikit, yaudah aku iseng aja buka, ternyata emang bener kosong mas. Itu cuman isinya gudang-gudang aja, jadi cuman barang-barang udah kayak spring bed nggak kepake, apa-apa di situ semua yang barang-barang rusak, TV macam-macam. Nah terus aku ke balkon, itu kan di balkon kan, sekalian aku lihat kak, dari balkon tuh kelihatan kayak bunga-bunga kamboja gitu di pinggir jalan. Ternyata bener di depan kosku itu kayak semacam kuburan Cina gitu mas, bong Cina tapi udah nggak kerawat, pagernya banyak yang rusak, terus kuburannya juga udah nggak bentuk kuburan Cina yang utuh itu, udah ada yang somplak, udah ada yang remuk gitu. Dan setelah itu aku cuman cerita ke istriku, terus juga aku bilang ke yang penjaga kos, ya penjaga kosnya cerita emang sebenarnya dulu kamarku tuh ada yang nempati orang, tapi nggak tahu kenapa cuman kayak sebulan dia nggak kuat gitu loh. Terus juga cerita itu kan depan kosku ada proyek pembangunan pasar lah, itu ternyata juga bekas kuburan. Itu yang pasar itu adalah kuburan umum, bekas kuburan umum ya, yang muslim. Terus yang seberangnya tuh kuburan Cina, dia bilang gitu. Terus ya wis lah, dalam hati sudah kadung bayar buat sebulan, masa pindah ya, tak tempati dulu aja. Tapi ya selama ini sampai sekarang pun kadang masih kayak gitu, cuman aku udah wis lah, cuek, ngerti kok. Mungkin dianggapnya sebagai welcoming, kayak salam perkenalan mungkin ya mas ya. Itu sih yang tak ceritain malam ini. Ada berapa penghuni sih mas di kosan? Kalau di lantai atas itu ada 4 penghuni mas. Yang satu kamar diisi 2 orang. Tapi yang lantai bawah itu ada, kalau nggak salah 6 kamar yang di bawah. Itu setahu yang huni ada sekitar 8 apa 10 ya. Soalnya sekamar ada yang 2 juga di bawah itu. Oke, jadi sebenarnya lumayan rame ya harusnya. Halo? Sebenarnya ya gimana? Iya lumayan rame dong harusnya, bukan kos-kosan yang sepi gitu, bukan? Iya, nggak terlalu sepi banget gitu loh. Dan sempat juga kan aku cerita-cerita sama orang-orang kayak gimana di sini gitu. Ya mereka bilang betah gitu toh. Nggak bilang yang mistis-mistis enggak. Cuma kan kondisinya gini sih mas. Kamar pas aku ngecek di lain hari juga, atas kamarku emang full dak tuh, nggak ada apa-apanya, cuman kayak tempat buat jemuran gitu aja. Terus yang seberangku itu sebenarnya katanya mau dibangun kamar juga, tapi masih kosong, masih dalam proses lah, masih beton-beton biasa itu, belum di finishing. Tapi kadang juga aku nih habis sholat tuh kan ada musola atau di situ. Aku pernah situ sekali tuh, kadang juga pas lihat ke arah yang lagi dibangun tuh kayak nggak nyaman gitu loh, lihat ke arah situ. Apalagi pas malam. Ini juga aku lagi di luar, aku lihat ke arah jendela-jendela yang kosong juga, aku juga nggak ngerasa nyaman sih mas ini. Oke, Mas Febri deh, ini cerita udah cukup jelas sebenarnya. Ya. Iya. Selamat malam Mas Govin. Ya. Halo Mas Govin, masih nyambung kah? Halo? Halo Mas Govin. Halo Mas Govin. Iya gimana mas? Oke.
dengar cerita dari Mas Govin ya Mas ya. Yang saya tangkap memang di daerah situ ya, di daerah kos-kosan itu memang banyak sekali makhluk-makhluk astral yang apa ya istilahnya bergentayangan ya di situ gitu, yang menghuni di situ gitu. Dan itu yang saya tahu itu kayak bisa dikatakan kayak pindahan dari makam tersebut yang istilahnya kayak rumahnya mereka itu kayak digusur gitu loh. Dan menempati di ya sekitaran situ ya Mas, yang menurut mereka itu cocok dan nyaman untuk disinggahi gitu Mas. Dan salah satunya di kos itu sendiri. Jadi yang dilihat sama Mas Govin itu sebenarnya ya Mas, sebenarnya pada waktu itu ada beberapa sosok, nggak hanya cuma 2 sosok saja gitu, tapi ada beberapa yang apa ya kayak singgah di situ. Ya entah itu di kosnya sendiri atau di luar kos, luar kamar gitu ya Mas ya. Itu ada beberapa. Jadi nggak hanya 2 sosok saja gitu. Waduh. Kalau yang 2 sosok ini ya Mas ya, yang sempat dilihat sama Mas Govin, yang saya tangkap ini berasal dari makam Cina itu tadi. Yang 2 sosok ini ya, yang sempat dilihat ini. Seringkali 2 sosok ini seringkali apa ya, main atau nongkrong di situ memang. Sampai sekarang pun masih sering ke situ gitu Mas. Sebenarnya pada malam hari ini Mas Govin cerita ini di situ kayak apa ya, kayak dikelilingi. Iya sih Mas. Itu yang saya lihat seperti itu, kayak dikelilingi sosok-sosok astral gitu. Jadi kayak Mas Govin itu kayak dipantau gitu loh Mas. Pantes Mas, dari tadi tuh aku cerita ya merinding, nyaman, ya kadang nggak nyaman, terus juga sangseng loh Mas. Mengeluarkan baunya itu gitu. Baunya tuh macam-macam, nggak cuman wangi, tapi kadang juga kayak bau tela bakar gitu, tapi cuma sebentar toh, terus wangi lagi terus. Ya itu tadi ya Mas ya, memang pada waktu Mas Govin bercerita gitu ya, memang banyak sosok-sosok yang apa ya kayak memantau Mas Govin gitu loh, kayak mengelilingi Mas Govin gitu. Banyak sekali yang saya tangkap ya. Aduh, ini ada yang naik ke saya nggak ya Mas? Kok gak berat ini? Kalau naik bukan ya Mas ya. Kalau naik itu enggak, cuma mereka kayak apa ya, kayak ada gesekan energi gitu loh Mas, kayak. Jadi kayak bukan naik atau bukan ketempelan, itu bukan, tapi cuma hanya energi mereka saja gitu Mas. Oh, berarti kayak dari jauh gitu Mas, bukan yang kayak beneran di deket-deket gitu ya enggak ya? Iya. Ya kurang lebih jarak itu 3 meteran Mas gitu. Jadi kalau yang nempel atau naikin itu enggak ada ya Mas, yang saya lihat ya. Itu enggak ada, cuma mereka itu kayak
ngasih energi yang besar gitu loh Mas, sehingga badan Mas Govin sendiri kayak nggak kuat untuk menerima itu gitu. Jadi kayak gesekan-gesekan gitu. Aduh. Tak mlebu kamar weh. Jadi dari cerita itu tadi ya Mas ya, memang sosok itu memang kalau yang saya lihat dari makam yang Bong Cina itu tadi, mereka memang sering kali nongkrong atau main ke tempat itu gitu, ke ya sekitaran kosannya Mas Govin gitu Mas. Tapi itu enggak apa kayak membahayakan itu gak ya? Membahayakan atau tidaknya itu kalau menurut saya enggak membahayakan ya Mas ya. Gini aja, besok-besok kalau Mas Govin lihat lagi, ya entah itu sosok yang itu tadi atau sosok yang lain gitu ya, jangan sekali-sekali kayak diomongin atau apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh dirasani gitu loh Mas. Kalau lihat ya udah diemin aja gitu. Oke. Berarti kalau kita omongin mereka akan memberi perlawanan kepada kita. Oh, lah nek kayak gini tak ceritain nih Mas, tetap merasakan ya mereka? Iya, ya tadi seperti yang saya bilang tadi ya Mas Govin cerita ini itu banyak sekali sosok-sosok astral yang mengelilingi Mas Govin. Aduh, udah nggak kuat. Cukup ya Mas Govin, terima kasih banyak ceritanya malam hari ini. Jadi iya Mas, gimana ngekos lanjut di situ? Ya nggak apa-apa lah, udah tak bayar lagi yang bulan depan. Kadung, nggak apa-apa lah. Siap. Aduh. Selamat ini ya Mas. Selamat hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk dari Bong Cina sebelah. Thank you, selamat malam Mas Govin ya. Selamat istirahat. Makasih Mas. Selamat dengerin Net Perotian.